seperti tanah teksturnya. Gak bagus, sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, jumpa lagi dengan saya masih di channel Teras Hijau Mania. Dan kali ini saya berniat untuk melakukan panen kompos. Namun sebelumnya ini ada sampah dapur di rumah saya. Saya akan melakukan kompos dulu terlebih dahulu, baru nanti saya akan melakukan panen kompos. Ini ada sisa nasi, kemudian nih sisa nasi basi ya. Kadang-kadang bukan nasi basi juga sih, nasi yang suka nempel di kerak tuh saya pakai juga. Dan ada sisa sayuran nih, saya akan lakukan pengkomposan dulu. Dan juga suka ada daun-daun kering di rumah, saya akan campur nanti antara daun kering dan sampah dapur saya. Ini wadahnya saya pakai karung. Dan ini hasil komposan saya, ada beberapa karung yang sebelumnya sudah saya lakukan pengomposan. Nah ini sebelumnya saya masukkan dulu nasi sisanya. Di dalam karung ini sebenarnya sudah ada sampah-sampah yang sebelumnya ya. Jadi setiap hari tuh saya kan selalu ada sampah. Jadi sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang tuh saya simpan di dalam karung. Dan itu saya lakukan setiap hari. Karena pasti kita setiap hari punya sampah ya di rumah. Nah ini nasi sisa juga. Jadi kalau udah nasi sisa jangan dibuang ya, sayang. Tapi harus nasi yang tidak berminyak ya. Kalau bekas nasi goreng sih enggak sih saya. Tapi biasanya nasi goreng nggak pernah sisa. Ini cuma nasi yang biasa nempel-nempel di kerak Magicom. Nah ini juga sisa potongan sayur. Mulai dari kulit-kulit sayur, daun-daunnya, juga ada bonggol jagung. Kemudian saya campur dengan tanah, maksud saya dengan daun-daun kering. Daun-daun kering juga bisa kita jadikan kompos ya. Campur saja semua. Lalu saya akan mencampur dengan tanah kebun atau tanah yang biasa saya ada di pot. Itu biasanya kan tanah-tanah suka ada yang sudah aus ya, maksudnya sudah nutrisinya tuh sudah nggak ada, sudah jelek, sudah kering banget. Nah itu biasanya saya buang, saya kumpulin lagi, saya campur lagi di karung kompos saya. Nah ini bekas dari nanam pohon-pohon yang lain tapi sudah jelek tanahnya. Ini akan saya masukkan ke dalam karung kompos tadi. Nah ini teksturnya sudah kering banget ya, keras. Nah ini juga akan saya campur ke dalam karung kompos. Campur saja, ratakan ya, kalau bisa diratakan. Nah ini ada daun-daun juga yang belum dimasukkan. Kemudian nanti saya akan basahi sampah-sampah ini dengan cairan yang saya buat sendiri juga. Ini cairannya dari hasil rendaman kulit buah dan potongan sayur-sayuran. Kita kocok dulu biar tercampur yang mengendap di bawahnya. Lalu kita masukkan ke dalam karung sampai basah ya. Fungsinya untuk melembabkan sampah-sampah ini sehingga proses pembusukan bisa terjadi dan bisa cepat membusuk. Kalau posisi kering bakal lama busuknya. Nah udah selesai, saya akan, nah ini jangan lupa ditutup ya, boleh diikat atau dikasih batu bata biasa saya, biar nggak gampang terbuka. Dan ini hasil pengomposan saya akan coba ambil satu karung yang sudah
jadi ciri-cirinya biasanya kompos karungnya itu sudah menyusut ya. Jadi seperti ini nih, dan sudah agak padat. Ini kan tadinya penuh ya, jadi menyusut setengahnya tuh, kempes dia, menyusut ke bawah. Ini yang akan saya coba buka. Insya Allah sih biasanya sudah jadi nih. Saya akan buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah benar sudah jadi. Di sini saya biasa masukin ranting juga, ranting pohon, daun kering, sisa sampah dapur. Nah, ini ranting-rantingnya ya. Juga sudah sudah menjadi kecil-kecil, dan kalau daun sudah menghitam ya, jadi menghitam. Jadi semuanya jadi menghitam semua nih. Ciri-ciri kompos sudah jadi, salah satunya itu sudah menjadi hitam dan teksturnya berubah menjadi seperti tanah. Dan ini biasanya jadinya padat. Saya akan keluarkan terlebih dahulu. Ini bagian bawahnya pasti padat banget ini. Agak berat jadinya. Karena dia sudah berubah menjadi tanah ya. Nah, ini agak keras nih. Nanti saya akan melakukan penyaringan pada kompos ini. Namun sebelum melakukan penyaringan, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa jemur dulu atau angin-anginkan terlebih dahulu ya. 1 harian lah. Atau kalau manennya pagi ya, sore udah bisa diayak ya, sudah bisa disaring nih. Nah, seperti ini teksturnya sudah mulai hancur ya. Yang tadinya daun-daun kering, kemudian ada sampah dapur, ada yang warnanya hijau, oranye dan segala macam. Nah, sudah berubah semua warnanya menjadi hitam. Layaknya tanah. Nah, ini setelah diangin-anginkan, saya akan melakukan penyaringan untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus lagi. Teman-teman bisa pakai wadah yang seperti ini ya. Jadi bolong-bolong, banyak lubangnya nih. Jadi bisa kita pakai untuk melakukan penyaringan kompos. Lakukan penyaringan sampai benar-benar yang tersisa hanya bagian yang besar-besarnya saja. Hasil ayakannya yang halus nanti bisa kita campur dengan media tanam yang lain, bisa dengan sekam bakar atau tanah kebun atau dengan kokopit, bebas ya. Nah, ini yang kasar-kasarnya saya akan pisahkan juga. Nanti akan saya masukkan ke proses pengomposan berikutnya. Jadi nanti bisa saya campur lagi. Kita campur lagi dengan pengomposan pada pengomposan berikutnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadinya udah seperti bubuk nih. Bagus. Nah, ini yang kasarnya kita pisah. Ini yang masih belum diayak. Yang ini sudah diayak bagian kasarnya. Seperti ini, dan ini bagian yang halusnya siap kita pakai. Nah, teman-teman, sekian video dari saya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.